A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Penghalang menuntut ilmu. Menuntut ilmu memiliki beberapa penghalang yang menghalangi antara ilmu itu dan orang yang mencarinya. Di antara penghalang tersebut adalah 1. Niat yang rusak. Niat adalah dasar dan rukun amal. Apabila niat itu salah dan rusak, maka amal yang dilakukannya pun ikut salah dan rusak sebesar salah dan rusak niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli amri manawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesungguhnya kewajiban yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah mengobati niat, memperhatikan kebaikannya, dan menjaga dari kerusakan. Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat pada tahun 161 Hijriah. Rahimakumullah mengatakan, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku." Al-Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah. Rahimakumullah menuturkan, "Siapa yang mencari ilmu karena mengharap negeri akhirat, ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang mencari ilmu karena mengharap kehidupan dunia, maka kehidupan dunia itulah bagian dari ilmunya." Imam Az-Zuhri wafat tahun 124 Hijriah, rahimakumullah berkata, "Maka ilmu itulah bagian dari dunianya." Imam Malik bin Dinar wafat tahun 130 Hijriah, rahimakumullah mengatakan, barang siapa mencari ilmu bukan karena Allah Ta'ala, maka ilmu itu akan menolaknya hingga ia dicari karena Allah. Baiknya niat merupakan penolong yang paling besar bagi seorang penuntut ilmu dalam memperoleh ilmu. Sebagaimana dikatakan Abu Abdillah Ar-Zabari yang wafat tahun 369 Hijriah, rahimakumullah, ilmu tergantung amal, amal tergantung keikhlasan, dan keikhlasan mewariskan
pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla. Imam Ibrahim An-Nakhai wafat tahun 96 Hijriah rahimahullah mengatakan, barang siapa mencari suatu berupa ilmu yang ia niatkan karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Hendaklah kita memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu dan menjauhi niat buruk yang hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi. Karena terkadang seorang penuntut ilmu terbetik niat dalam hatinya untuk tampil ingin terkenal. Apabila ia benar-benar ingin mempelajari ilmu, membaca berbagai nas atau buku sejarah, serta memperhatikan isinya, lalu ia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, hal itu akan menjadikannya sadar kembali. Perhatiannya terhadap kitab-kitab itu membuatnya bersemangat kembali untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. Adapun jika ia termasuk orang-orang yang dikalahkan hawa nafsu dan syahwatnya, hendaklah ia tidak mencela kecuali kepada dirinya sendiri. 2. Ingin terkenal dan ingin tampil. Ingin terkenal dan ingin tampil adalah penyakit kronis. Tidak seorang pun dapat selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Apabila niat seorang penuntut ilmu adalah agar terkenal, ingin dieluk-elukan, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung, dan yang diinginkannya adalah itu semuanya, maka ia telah menempatkan dirinya pada posisi yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya na'ya Arabi, ya na'aya Arabi salasa, ahwafu ma akhafu alaikum ar-roya'u wasyahwatul khafiyah." Wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Imam Ibnu Atsir yang wafat tahun 606 Hijriah rahimakumullah mengatakan, maksud syahwat yang tersembunyi dalam hadis ini adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Mahmud bin Arabi wafat tahun 66 Hijriah radhiyallahu anhu berkata, ketika kematian hendak menjemput Sadad bin Aus yang wafat tahun 58 Hijriah, ia berkata, yang paling aku takutkan menimpa umat ini adalah riya dan syahwat tersembunyi. Dikatakan bahwa syahwat tersembunyi adalah seseorang ingin senang apabila kebaikannya dipuji. Seorang hamba yang bergembira dan senang dihormati orang lantaran ilmu yang dimiliki dan amal yang dikerjakannya, maka ini menunjukkan bahwa adanya sifat riya, ingin dilihat orang, dan sum'ah, ingin didengar orang lain dalam dirinya. Barang siapa memperhatikan amalnya karena riya, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkannya kepada manusia. Dan barang siapa
memperdengarkan amalnya, maka Allah Ta'ala akan memperdengarkan amal kejelekannya kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama'a sama Allahu bihi, wa may yurai Allahu bihi." Barang siapa memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan manusia pada hari kiamat. Syahwat atau nafsu negatif merupakan musibah, kecuali bagi orang yang hatinya ingat kepada Allah Ta'ala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241 Hijriah, rahimakumullah, mendengar bahwa namanya disebut-sebut, beliau mengatakan, "Semoga ini bukan ujian bagiku." 3. Lalai menghadiri majelis atau pertemuan ilmu. Para ulama salaf mengatakan bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tetapi sekarang ilmu itu mendatangi kita dan tidak didatangi, kecuali beberapa saja. Jika kita tidak memanfaatkan majelis ilmu atau pertemuan ilmu yang dibentuk dan pelajaran yang disampaikan, niscaya kita akan gigit jari sepenuh penyesalan. Seandainya kebaikan yang ada di dalam majelis-majelis ilmu hanya berupa ketenangan bagi yang menghadirinya dan rahmat Allah yang meliputi mereka, cukuplah dua hal ini sebagai pendorong untuk menghadirinya. Lalu bagaimana jika ia mengetahui bahwa orang yang menghadirinya insya Allah memperoleh dua keberuntungan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ganjaran pahala di akhirat. Seorang muslim hendaklah sadar bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan kepada hambanya dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan dengan adanya beberapa fasilitas dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan zamannya para salafus soleh, bukankah sekarang ini dengan mudahnya kita bisa dapatkan bekal untuk menuntut ilmu seperti uang, makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan? Berbeda dengan para ulama salaf, mereka sangat sulit mendapatkan hal di atas. Bukankah sekarang ini telah banyak didirikan masjid, pondok pesantren, majelis taklim, dan lainnya, disertai sarana ruangan yang serba mudah, baik dengan adanya lampu, kipas angin, AC, dan lainnya? Bukankah sekarang ini berbagai kitab ilmu telah dicetak dengan begitu rapi, bagus, dan mudah dibaca? Lalu di manakah orang-orang yang mau memanfaatkan nikmat Allah yang sangat besar ini untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama? Bukankah sekarang sudah banyak ustadz yang bermanhaj salaf mengajar dan berdakwah di tempat daerah Anda? Lantas, mengapa Anda tidak menghadirinya? Mengapa Anda tidak mau mendatangi majelis ilmu? 4. Beralasan dengan banyaknya kesibukan. Alasan ini dijadikan setan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Beberapa banyak saudara kita yang telah dinasihati dan dimotivasi untuk menuntut ilmu syar'i, tetapi setan
menggoda, dan membujuknya. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan mencari ilmu, maka kesibukannya membuat ia tidak dapat menghadiri majelis ilmu. Ia menjadikannya sebagai bahan alasan yang sengaja dibuat-buat, sehingga ketidakhadirannya di majelis ilmu memiliki alasan yang jelas. Berbagai kesibukan yang ada adalah penyebab utama yang menghalangi seorang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, dan memperoleh ilmu yang banyak. Tetapi orang yang Allah Ta'ala bukakan mata hatinya, ia akan mengatur waktunya dan menggunakannya sebaik mungkin sehingga memperoleh manfaat yang banyak. Kalau seseorang mau berpikir secara wajar, mempunyai niat dan kemauan untuk menuntut ilmu, maka ia akan dapat mengatur waktunya dan Allah akan memudahkannya. Oleh karena itu, pandai-pandailah mengatur waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berikanlah bagian untuk menuntut ilmu syar'i. Sisihkanlah 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk menghadiri majelis ilmu. Jika tidak mampu melakukannya sesering mungkin. Jangan biarkan hari-hari kita penuh dengan kesibukan, namun kosong dari menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ingat bahwa orang yang tidak menghadiri majelis ilmu dan tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Lima, menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Seseorang akan iri apabila melihat orang-orang yang lebih muda darinya lebih bersemangat dan lebih awal mendatangi majelis ilmu. Ia akan merasa iri pada saat melihat anak-anak kecil dan para pemuda telah hafal Al-Quran. Ia menyesali masa mudanya yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghafal dan menuntut ilmu. Akibatnya, ketika ia berkeinginan menghafal dan menuntut ilmu di masa tuanya, banyak kesibukan dan banyak tamu yang mengunjunginya siang dan malam. Karena itulah Al-Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah rahimakumullah mengatakan, belajar hadis di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Oleh karena itu, sebelum kita disibukkan oleh orang lain, direpotkan berbagai urusan dan menyesal seperti orang yang mengalaminya, maka manfaatkanlah masa muda untuk menuntut ilmu syar'i. Ini bukan berarti orang yang sudah tua boleh berputus asa dalam menuntut ilmu. Namun, seluruh umur yang kita miliki adalah kesempatan untuk menuntut ilmu, karena ia adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-99. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu hingga datangnya keyakinan, kematian. Terjemahan Quran surat Al-Hijr ayat ke-99. Oleh karena itu, para remaja maupun orang tua, laki-laki maupun wanita, segeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala apa yang telah luput, lupa, dan berlalu. Sekarang, mulailah menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, belajar dengan benar dan sungguh-sungguh, dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba. Ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad
sampai kapankah seseorang menuntut ilmu? Beliau pun menjawab, sampai meninggal dunia atau mati. 6. Bosan dalam menuntut ilmu. Di antara penghalang penuntut ilmu adalah merasa bosan dan beralasan dengan berkonsentrasi mengikuti informasi terkini guna mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Ilmu yang kita cari mendorong kita untuk mengetahui keadaan kita. Kita tidak akan bisa mengatasi berbagai masalah dan musibah yang menimpa kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat. Seorang penyair mengatakan, asar'u midanu umuri kulliha wasahidung lifar'iha wasliha. Syariat adalah timbangan semua permasalahan dan saksi atas cabang masalah dan pokoknya. Orang yang enggan menuntut dan menghafalkan ilmu, namun menyibukkan diri dengan mengikuti berita koran dan majalah, radio, televisi, media sosial melalui internet, dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk hal yang demikian. Kemudian berupaya mengatasi permasalahan dengan pandangannya yang kerdil tanpa merujuk kepada para ulama, maka ia merugi dan ia akan mengetahui kerugiannya nanti di kemudian hari. Sangat disayangkan, banyak aktivis muda yang marah apabila larangan Allah Ta'ala dilanggar dan menangis karena larangan Allah Ta'ala dilecehkan. Namun mereka meremehkan berbagai kemaksiatan yang lainnya seperti ghibah, namimah, dan lainnya. Mereka tidak melaksanakan sholat seperti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni as-sholi." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Mereka pun tidak berwudu seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bersabda, "Mang tawaddo'a kama amiro wa shalla kama amiro ghafira lahu ma taqaddama min danbih." Barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan dan sholat seperti yang diperintahkan, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan ada obatnya. Tidaklah musibah terjadi, melainkan ada jalan keluar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Anda berpaling atau bosan dalam menuntut ilmu. Belajarlah sampai Anda mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu. Informasi yang paling baik, benar, dan akurat adalah informasi dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. 7. Menilai baik diri sendiri. Maksudnya adalah merasa bangga apabila dipuji dan merasa senang apabila mendengar orang lain memujinya. Memang pujian manusia kepada Anda merupakan kabar gembira
yang disegerakan Allah Ta'ala bagi Anda. Diriwayatkan dari Abu Dzar Jundud bin Junadah yang wafat tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melakukan kebaikan, kemudian manusia memujinya karena perbuatan tersebut? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tilka ajilu busrol mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin. Tetapi berhati-hatilah jika Anda merasa gembira ketika dipuji dengan apa yang tidak Anda miliki. Sekali lagi, berhati-hatilah agar hal ini tidak menimpa Anda. Ingatlah firman Allah Ta'ala mengenai celaannya terhadap suatu kaum. Wa yuhibbuna ayyahmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 188. Kemudian ingatlah bahwa merasa diri baik itu pada umumnya adalah perbuatan tercela, kecuali pada beberapa perkara yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nazm ayat ke-32. Fala tuzakkul anfusakum huwa a'lamu bimanif taqo. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Begitu juga ingatlah celaan Allah Ta'ala kepada ahli kitab di dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-49. Alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki mayyasa'u wala yadlamuna fatil. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat ke-49. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah menganggap diri kalian suci. Allah lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Boleh saja seseorang merasa dirinya baik dalam beberapa hal, sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Misalnya, perkataan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Quran Surat Yusuf ayat ke-55. Qolaj alani ala hojainil ardi inni hafidun alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Tetapi pada umumnya merasa diri baik dan suka dipuji adalah di antara pintu masuk setan kepada hamba-hamba Allah. Karena itu, berhati-hatilah agar Anda tidak menjadi orang yang suka dan bangga apabila dipuji. Dan jangan berusaha untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Apabila Anda ingin mengetahui bahaya senang dipuji, perhatikanlah ketaatan Anda yang mulai menurun. Lalu perhatikanlah orang yang memuji Anda. Sungguh, seandainya ia mengetahui
apa yang tidak terlihat olehnya tentang diri dan amal Anda yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Apakah Ia akan tetap memuji Anda? Pelajaran yang dipetik di sini adalah hendaklah kita berhati-hati terhadap sikap menganggap baik diri sendiri. Hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan mencantumkan gelar pada nama dengan gelar yang tidak kita miliki. Sebab barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia tidak akan mendapatkannya. Disalin dari buku Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga, Panduan Menuntut Ilmu, penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit Pustaka At-Taqwa, PO Box 264, Kabupaten Bogor 16001, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Cetakan pertama Rabiul Tsani 1428 Hijriah atau bulan April tahun 2007 Masehi. Beberapa catatan kaki yang sudah kita lihat dari awal pembacaan naskah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.